Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Sahabat religi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, khususnya istiqomah kita. Di setiap tahun kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati Allah, bahwa Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan, I'lam anna shauma salasu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Maka yang pertama yaitu adalah shaumul umum. Ini yang pertama. Dan yang kedua shaumul khusus. Dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi saya jelaskan bahwa tingkatan yang pertama adalah shaumul umum. Maka puasa shaumul umum ini adalah puasanya orang awam, atau puasa yang disebut secara umum manusia berpuasa. Nah, bagaimana caranya atau pelaksanaannya orang yang berpuasa secara umum ini? Yaitu adalah orang yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan masih melakukan kemaksiatan. Nah, ini orangnya berpuasa, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, menahan lapar dan juga menahan haus dan juga yang lainnya. Akan tetapi kemaksiatan masih dilakukan. Ini adalah tingkatan yang pertama. Maka bagi orang yang melaksanakan di tingkat shaumul umum ini adalah orang yang sangat rugi. Karena apa kok sangat rugi? Karena dia hanya mendapatkan lapar, tapi amaliyah puasanya tidak didapatkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua yaitu shaumul khusus, puasa yang sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar ini khusus. Nah, bagaimana praktik dari orang yang berpuasa shaumul khusus ini? Adalah orang yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan kepada puasa dan juga menahan dari segala sesuatu kemaksiatan. Intinya apa? Intinya adalah menahan yang membatalkan kepada puasa dan juga mulai ujung rambut sampai ujung kaki juga ikut berpuasa. Bukan hanya sekedar perut saja yang berpuasa, tapi semua, entah itu ainunnya, entah itu lisannya, entah itu tangannya, entah itu kakinya, semuanya ikut berpuasa. Karena apa? Karena dia ingin mencapai amaliyah di dalam Ramadan, bukan hanya sekedar untuk menahan perut saja, tapi segala amaliyah terkait pelaksanaan di bulan Ramadan bisa dicapai karena dia bisa menahan dari segala sesuatu kemaksiatan yang akan terjadi kepada dirinya. Nah, ini orang yang sangat beruntung sekali karena dia bukan hanya sia-sia, tapi dia orang yang utama dalam melaksanakan puasa Ramadan karena bisa menahan dari segala hal, baik itu haus, lapar, dan juga bisa menahan dari segala kemaksiatan. Yang nomor 3 yaitu shaumul khususil khusus.
Nah, puasa ini yang paling sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tingkatan yang pertama tadi, shaumul umum. Beda juga dengan tingkatan yang nomor 2, shaumul khusus. Tapi yang nomor 3 ini adalah tingkatan puasa orang yang benar-benar sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya atau teknis pelaksanaan orang tersebut yang melaksanakan shaumul khususil khusus? Orang yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan kepada puasa dan juga menahan dari segala sesuatu kemaksiatan sehingga amaliyah puasa bisa dicapai, dan juga hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking orang ini adalah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan para nabi. Nah, beginilah, kalau para nabi itu berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga bukan hanya sekedar menahan kemaksiatan, tapi hatinya, kolbunnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 detik saja hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya dianggap batal. Ini saking puasa ini benar-benar yang sangat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sahabat religi yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang gini, kira-kira kita ini masuk yang mana? Apakah masuk yang pertama tadi, shaumul umum, atau masuk yang nomor 2, shaumul khusus, atau masuk yang nomor 3, shaumul khususil khusus? Nah, setidaknya sahabat religi yang dirahmati Allah, minimal kita masuk ke yang tingkatan nomor 2, yaitu shaumul khusus, yang sehingga pelaksanaan puasa kita bukan hanya sekedar lapar, akan tetapi amalia di bulan Ramadan juga kita bisa dapat, sehingga menjadi bekal kita nanti fi yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa untuk meraih entah itu keutamaan dan juga kemanfaatan di bulan Ramadan, sehingga kita nantinya bisa adkhulul jannah dengan wasilah melaksanakan amalia di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.